Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulai ya. Siap Ustaz. Kita mulai nanti waktunya maksimal 50 menit saja untuk perkuliahan dengan Zoom. Kemudian selanjutnya perkuliahan asinkronis melalui psikologi atau melalui WA atau Telegram. Sekarang sebenarnya yang lebih bagus itu kalau kalian bisa join dengan Telegram. Telegram media sosial yang saya kira lebih kuat ya, karena kalau kita pakai Telegram, media-media atau gambar-gambar, dokumen-dokumen yang terkirim melalui Telegram itu tidak membebani perangkat kita, tidak membebani memori handphone kita, karena penyimpanannya ada di dunia maya atau di server, tidak tersimpan di dalam memori HP kita atau mungkin alat komunikasi yang lainnya. Sehingga itu insya Allah akan lebih baik. Saya sudah mengalami pengiriman file dalam bentuk besar, ukuran besar, itu lebih cepat pakai Telegram daripada email. Bahkan kalau email pada ukuran tertentu, mungkin setengah mega atau berapa gitu, harus dibantu dengan Google Drive ya, dibantu dengan Google Drive. Tapi kalau Telegram tidak perlu dibantu oleh Google Drive, bisa langsung ya, bisa langsung. Baik, pada kesempatan pertemuan yang kedua ini, kalau kita melihat dari RPS-nya, rencana pembelajaran semester kita, bahwa CPMK 1 yang kedua itu adalah tentang gerakan atau tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh pembaharu Islam di tingkat dunia. Nah, tokoh-tokoh Muhammadiyah itu sudah menyusun buku tentang pemikiran-pemikiran pembaharu itu. Di antaranya ini karya Pak Djarnawi Hadikusumo. Pak Djarnawi Hadikusumo ini dulu pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah, tapi bukan ketua umum ya, ketua PP Muhammadiyah. Pernah menjadi sekretaris PP Muhammadiyah tahun 80-an. Kemudian menjadi salah satu wakil ketua ya, wakil ketua PP ketika ketuanya Pak A.R. Fakhrudin. Ini menulis aliran pembaharuan Islam. Nah, tokoh penting yang ditulis oleh beliau yaitu yang pertama Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian Muhammad Abduh, dan yang ketiga adalah Rashid Ridho. Dan yang keempat baru Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang keempat baru Kiai Dahlan. Jadi beliau hanya mencatat tokoh utama pembaharuan di dunia Islam ada 3 saja, yaitu Jamaluddin Al-Afghani,
Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Sedangkan kalau di bukunya Pak Haidar Nasir ini, ya, ini Pak Haidar menulis Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan, ya. Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan. Nah, kalau di dalam bukunya Pak Haidar ini, tokoh-tokoh yang dicatat oleh beliau sebagai pembaharu-pembaharu Islam di tingkat dunia, yang pertama adalah seorang ulama Hambali, bermadhab Hambali, yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini di samping sebagai seorang tokoh yang dikenal sebagai tokoh pemurnian Islam, tetapi beliau ini juga sekaligus pembaharu karena beliau sebagai seorang pemikir, sebagai seorang filosof, ya, menguasai filsafat, menguasai pemikiran-pemikiran yang mendalam tentang teologi, tentang akidah. Kemudian bagaimana beliau melakukan gerakan pemurnian akidah dan juga pemurnian dalam bidang ibadah, di samping memajukan pemikiran dengan mendobrak, ya, karena pada waktu itu para ulama menggelorakan tertutupnya pintu ijtihad. Justru di sini Ibnu Taimiyah, pintu ijtihad harus dibuka kembali. Nah, maka itu termasuk tokoh pembaharu. Kemudian yang kedua yang ditulis oleh Pak Haidar Nasir ini, tokoh yang kedua adalah yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab yang sering-sering disebut sebagai tokoh gerakan Wahabi. Padahal bukan itu. Wahabi yang sesungguhnya bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi yang dulu dikenal oleh masyarakat Islam dunia itu jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahab melakukan dakwah di Saudi, bahkan sebelum Ibnu Taimiyah yang menjadi tokoh Wahabi yang sebenarnya adalah Abdul Wahab Rustum, dan dia adalah tokoh Khawarij. Memang tokoh Wahabi Abdul Wahab Rustum ini sebagai salah satu pengikut paham Khawarij, dia dalam melakukan misinya, dalam melakukan dakwahnya dengan melakukan berbagai macam bentuk kekerasan, termasuk menganggap orang yang berbeda pendapat dengan Abdul Wahab Rustum ini dianggap sebagai di luar Islam, ya. Di luar Islam. Itu Abdul Wahab Rustum, itu tokoh Khawarij. Maka ini harus dibedakan antara Abdul Wahab Rustum dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab, tulis Pak Haidar Nasir, adalah tokoh pemurnian, ikon pemurnian. Ya, jadi di dunia Arab pada abad ke-18, Muhammad bin Abdul Wahab ini melakukan serangkaian gerakan pemurnian tauhid, pemurnian akidah, sehingga tradisi masyarakat Arab yang mungkin lebih banyak menyembah kuburan, ya, banyak kuburiyun, ya, ahlul kuburiyin, ya, karena mereka memuliakan kubur, memuliakan leluhur dengan, ya mungkin hampir sama dengan di Jawa, kira-kira begitu, ya. Mungkin juga di luar Jawa juga hampir sama, di Kalimantan, di
Sumatera dan sebagainya yang berpegang kepada paham syirik itu, ya, maka ini Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Jadi bukan Abdul Wahab tapi Muhammad bin Abdul Wahab. Maka mestinya gerakannya bukan Wahabi tapi Muhammadi, karena dia namanya Muhammad, ya. Gerakannya namanya Muhammadiyah, harusnya akan begitu. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab ini menjuluki atau menamai gerakannya adalah gerakan muwahhidun, gerakan mentauhidkan Allah, ya, mengesahkan Allah. Jadi memurnikan tauhid, kemudian memberantas segala bid'ah dan khurafat, termasuk mengharamkan rokok, ya. Jadi keharaman rokok itu ada hukumannya, gitu ya. Jadi ketika beliau berkolaborasi dengan Muhammad ibnu Sa'ud, kemudian mendirikan negara Saudi, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Muhammad bin Abdul Wahab ini menetapkan bahwa rokok hukumnya haram. Dan sekarang Muhammadiyah juga memiliki paham yang sama, rokok hukumnya haram. Maka kalau masih ada anak IKT masih merokok, itu melanggar hukum, ya. Jadi dia melakukan apa yang diharamkan, berdosa besar, ya. Jadi kalau Muhammad bin Abdul Wahab berkolaborasi dengan Ibnu Sa'ud mengharamkan rokok, kemudian diikuti dengan hukumannya. Jadi orang yang ketahuan merokok, maka dia akan dicambuk. Entah berapa itu, 40 kali apa berapa cambukannya itu, ya. Jadi salah satu gerakannya di sini sebenarnya tidak seperti yang dilakukan oleh Wahab Rustum Khawarij yang melakukan kekerasan, gerakan radikalisme, bahkan mungkin terorisme, itu ya Wahabi yang lama, Wahabi yang Abdul Wahab Rustum yang Khawarij. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan Wahabi, tapi dia Muhammadi, ya, karena namanya Muhammad. Atau muwahhidun, dia memurnikan tauhid, memurnikan ibadah dari segala bid'ah, dan memurnikan akhlak dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, gitu, ya. Maka kitab-kitabnya dapat kita lihat, ada kitab tauhid, kemudian ada kitab Kasyfus Syubuhat, ada kitab yang kemudian kitab tauhid itu disyarah menjadi kitab yang lebih besar, yaitu syarahnya kitab tauhid itu, lupa namanya. Banyak dibaca oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, diajarkan di pondok-pondok pesantren Muhammadiyah, ya. Itu hasil karya kitab tauhid, hasil karya Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian tokoh yang lain yang dibahas oleh Pak Haidar Nasir yaitu Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh. Rashid Ridho tidak disebut secara khusus, tapi di dalam buku ini Rashid Ridho itu disebutkan sebagai penerus atau murid dari Muhammad Abduh. Jadi murid dari Muhammad Abduh yaitu Rashid Ridho, Muhammad Rashid Ridho. Nah, Muhammad Rashid Ridho ini di samping meneruskan pembaharuan dari Muhammad Abduh dengan menulis kitab Tafsir Al-Manar, kemudian menggerakkan lembaga-lembaga
pendidikan di Mesir, beliau juga meneruskan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab dalam pemurnian. Sehingga beliau juga disebut sebagai tokoh gerakan dakwah salafiyah. Jadi dari pembaharu-pembaharu yang di sini disebutkan ada apa namanya? Ya, tadi Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, 5 tokoh itu. Tokoh utama yaitu Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Rashid Ridha dikenal sebagai tokoh penggerak dakwah salafiyah, dakwah pemurnian, di samping juga sekaligus melakukan pembaharuan dalam batas-batas tertentu. Kalau Ibnu Taimiyah pembaharuannya lebih kepada pemikiran-pemikiran yang bersifat teologis dan filosofis, ya. Sehingga beliau melakukan kritik-kritik kepada negara. Maka Ibnu Taimiyah itu lama ditahan, dipenjara oleh pemerintah, ya, di Damaskus sana, di Syria, Damaskus, ya. Beliau ditahan, tetapi justru di dalam penjara, di dalam tahanan, Ibnu Taimiyah banyak berkarya, ya, banyak menelurkan karya, seperti Al-Fatawa, ya. Kitab Al-Fatawa itu disusun ketika beliau dalam penjara. Berapa jilid itu? Banyak sekali, ya, kitab-kitab yang beliau tulis, ya. Nah, kira-kira pengalamannya itu diikuti oleh Buya Hamka, ya. Buya Hamka itu juga ketika ditangkap, kemudian ditahan, dipenjara oleh pemerintah Orde Lama, yaitu Soekarno, dan beliau ditahan sampai berapa tahun tidak ada proses pengadilan, ya, yang akhirnya kemudian beliau dilepas, ya, nggak ada proses pengadilan. Tetapi ada nilai sisi lain, ya, dari Buya Hamka ini menghasilkan kitab tafsir, yaitu kitab tafsir Al-Azhar, ya. Itu sampai selesai 30 juz di dalam penjara. Jadi ini apa namanya, ada 3 tokoh yang dikatakan oleh para ahli sejarah pembaharuan atau penulis-penulis aliran-aliran modern dalam Islam, seperti juga ditulis oleh Pak Harun Nasution, ya. Kemudian juga ditulis oleh Ahmad Amin dari Mesir, ya, dalam bukunya Al-Ashrul Islah, ya. Jadi aliran pembaharuan, ya. Itu Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Rashid Ridha adalah tokoh-tokoh dakwah salafiyah atau pemurnian, kembali kepada manhajus salaf, ya, kepada manhaj salaf. Seperti juga misalnya sebenarnya tokoh Asy'ariyah, ya, tokoh Abul Hasan Al-Asy'ari, ya. Abul Hasan Al-Asy'ari itu semula kan Mu'tazilah, kemudian dia keluar dari Mu'tazilah, melepas baju Mu'tazilahnya, melakukan gerakan kembali kepada merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, gitu, ya. Ada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi mungkin karena ekstrim, ya, dari ekstrim rasional Mu'tazilah kemudian menjadi ekstrim Asy'ariyah, ekstrim Asy'ariyah yang peran akal sangat rendah, kira-kira begitu, ya. Tapi kemudian
Abul Hasan al-Asy'ari itu dia keluar dari Asy'ariyah yang dia rintis sendiri ya. Kemudian beliau kembali kepada mazhab Hambali sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah itu. Sehingga Abul Hasan al-Asy'ari di akhir hayatnya dia berakidah salafiyah. Akidah salafiyah. Kemudian beliau menulis buku judulnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Dan salah satu bab yang terpenting dalam buku Al-Ibanah an Usulid Diyanah itu adalah bab tentang Ahlul Haqqi was Sunnah. Ahlul Haqqi was Sunnah. Dan istilah Ahlul Haqqi was Sunnah ini kemudian diikuti oleh Muhammadiyah dalam himpunan putusan tarjih tentang akidah itu ya. Jadi akidah-akidah yang benar, akidah-akidah yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, menurut HPT itu adalah akidah Ahlul Haqqi was Sunnah. Dan istilah Ahlul Haqqi was Sunnah itu yang pertama memakainya adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, ada tulisan Pak Haidar yang lain juga dalam buku materi induk pengkaderan Muhammadiyah. Ketika membahas gerakan pembaharuan, Pak Haidar membagi pembaharuan itu ada pembaharuan periode klasik dan periode kontemporer. Yang periode klasik itu yaitu pembaharuan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa disebut periode klasik ya? Jadi pembaharuan pada masa Ibnu Taimiyah, kemudian diikuti muridnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah ya. Kemudian juga Muhammad bin Abdul Wahhab, itu pembaharuan-pembaharuannya masih murni berpijak kepada pesan-pesan Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi belum banyak berkomunikasi, berkolaborasi dengan pemikiran-pemikiran di luar Islam, terutama pemikiran Barat ya. Karena memang kita ketahui kalau Ibnu Taimiyah itu kan abad ke-13 dan 14. Abad 13-14 dunia Barat itu masih sangat gelap ya. Masih dalam keadaan mundur. Baru nanti abad 15 dunia Barat mulai bangkit, dimulai dengan revolusi Prancis, revolusi industri di Prancis, kemudian di dunia filsafat namanya revolusi pemikiran atau yang sering disebut dengan enlightenment, gerakan pencerahan, gerakan pencerahan. Nah, kemudian diikuti juga gerakan reformasi di dunia gereja, kebangkitan gereja, terutama lahirnya gereja Protestan. Jangan keliru pro-setan ya, Protestan. Dulu Kiai Haji Zainuddin MZ menyebut Protestan sering keliru dengan pro-setan. Jadi gerakan reformasi gereja yang mengkritisi dunia gereja Katolik ya. Karena gereja Katolik itu ada penebusan dosa, dan penebusan dosa itu dengan membayar. Sehingga gereja itu dianggap, gereja Katolik itu dianggap korup ya, dianggap korup. Dan itu juga pernah disinggung oleh Al-Qur'an. Disinggung oleh Al-Qur'an bahwa tokoh-tokoh gereja atau tokoh-tokoh agama Yahudi dan Nasrani itu
memakan harta manusia dengan secara tidak halal, kan begitu. Ya tadi, karena dia ingin mendapatkan penembusan dosa harus membayar kepada gereja dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu sehingga pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dan sebelumnya yaitu Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu pembaharuan klasik karena masih murni pembaharuan kebangkitan istihad yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, artinya dari khazanah Islam sendiri. Sedangkan kalau Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridha, itu sudah mulai bergumul, berkomunikasi dengan dunia luar, dalam hal ini adalah dunia barat. Maka dakwahnya Jamaluddin Al-Afghani itu justru beliau banyak mulai menulis buku, menerbitkan buku di Prancis, karena waktu itu yang paling maju Prancis dengan revolusi Prancis, revolusi industri, sehingga pencetakan Al-Quran pertama kali juga dilakukan di Prancis. Pencetakan kitab-kitab yang ditulis oleh, atau mungkin majalah yang diterbitkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian diteruskan oleh Abduh, karena Abduh juga muridnya Jamal ya. Kemudian diteruskan lagi oleh Rashid Ridha. Kalau Abduh masih dalam bentuk majalah Al-Manar dan Al-Urwatul Wusqa yang diterbitkan di Prancis. Kemudian Muhammad Abduh menghimpun tulisan-tulisan Muhammad Rashid Ridha menghimpun tulisan-tulisan Muhammad Abduh yang ada di majalah Al-Manar, terutama tulisan tentang tafsir Al-Qur'annya itu beliau himpun menjadi satu kitab tafsir namanya Tafsir Al-Manar. Tapi apa yang ditulis oleh Rashid Ridha dengan Tafsir Al-Manar itu tidak selesai juga menulis tafsirnya, hanya sampai juz 13 ya. Maka Tafsir Al-Manar kalau saudara cari juz 20 nggak akan ketemu, karena dia hanya Tafsir Al-Manar itu hanya sampai juz 13 saja. Nah, kalau ingin kelengkapannya yang 30 juz, yang pemikirannya mungkin melanjutkan pemikiran Tafsir Al-Manar, yaitu Tafsir Al-Maraghi. Jadi beberapa hal Tafsir Al-Maraghi merujuk kepada Tafsir Al-Manar. Nah, maka mulai Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh dan Rashid Ridha ini dipandang oleh Pak Haidar Nasir sebagai gerakan pembaharuan Islam kontemporer, karena sudah melibatkan pemikiran-pemikiran barat ya. Artinya perkembangan pemikiran di barat sudah mempengaruhi beliau-beliau, mungkin tentu melakukan kritik di samping sesuatu yang cocok dipakai ya. Seperti misalnya di dalam buku Materi Induk ini ya, kalau Jamaluddin Al-Afghani karena beliau lebih konsen kepada pemikiran-pemikiran politik ya, pemikiran-pemikiran politik dan kebangkitan negara-negara Islam ya, mendorong bangkitnya negara-negara Islam, maka Jamaluddin Al-Afghani ini melahirkan apa yang disebut dengan pan-islamisme ya, kebangkitan Islam seluruh dunia. Jadi negara-negara muslim, negeri-negeri muslim harus bangkit
melepaskan diri dari penjajahan, maka kemudian negara-negara Muslim tidak boleh mengabaikan pertahanan militer, berarti harus menguatkan aspek militeristiknya. Kemudian menata administrasi negara. Ya. Jadi ini pemikiran-pemikiran Al-Afghani sudah berkolaborasi, sudah mengambil pemikiran-pemikiran tidak hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga diambil dari pemikir-pemikir di luar Islam seperti dari Barat. Abduh juga begitu. Kalau Jamaluddin Al-Afghani itu lebih kepada politik, tapi Muhammad Abduh kepada pendidikan. Jadi murid dari Jamaluddin berbeda dengan gurunya. Kalau Jamaluddin bercorak politik, Muhammad Abduh lebih kepada bercorak pendidikan. Jadi beliau banyak merombak sistem pendidikan, terutama beliau mulai dari Al-Azhar, ya. Universitas Al-Azhar yang dulu dikuasai oleh pemikiran tertentu, ya, sehingga tidak maju, ya, tidak berkembang dengan baik, maka oleh Abduh dilakukan reformasi, ya. Jadi Abduh ini secara umum pembaharuannya dalam bidang etika, social reform, ya, moral reform dan social reform. Jadi pembaharuan etika dan pembaharuan sosial. Nah, itu kemudian dibentuk dalam model pendidikan, ya. Jadi beliau mengelola pendidikan itu, ya, melakukan perombakan dalam dunia pendidikan di Mesir, ya. Jadi sangat berbeda dengan pemurnian yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Kalau Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab itu menyerang pemikiran-pemikiran filsafat, ya, menyerang pemikiran-pemikiran filsafat. Tapi mereka, Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab, menyerang pemikiran filsafat, tentu beliau-beliau itu mempelajari filsafat dan melihat ada kekeliruan-kekeliruan pemikiran dalam filsafat. Cuman penerusnya, terutama penerus Muhammad bin Abdul Wahhab, itu mungkin agak kebablasan, ya, sehingga seluruh pemikiran filsafat itu diharamkan, mungkin mengikuti juga Imam Al-Ghazali, walaupun sebenarnya Imam Al-Ghazali juga tidak demikian yang dimaksud oleh beliau. Jadi pemikiran-pemikiran mana yang sesat, yang rusak, ya itu yang harus ditinggalkan dan dibenahi. Sehingga Al-Ghazali menulis Tahafutul Falasifah. Kemudian karena pengaruhnya begitu luas, sehingga kajian filsafat menjadi mandek, dan kalau kajian filsafat menjadi mandek, kemudian pemikiran menjadi jumud, ya. Pemikiran menjadi jumud, ya. Maka Ibnu Rushd melontarkan sebagai jawaban terhadap Tahafutul Falasifah itu, beliau menulis kitab Tahafutut Tahafut. Tapi yang dimaksud, saya kira beliau tidak dalam konteks mengkritisi dalam arti menjatuhkan, ya. Beliau tidak menjatuhkan karya besar, pemikiran besar Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, tapi beliau mengkritisi mungkin pengikut-pengikut Imam Al-Ghazali yang kebablasan, ya. Ketika Imam Ghazali menulis Tahafutul Falasifah, hancurnya atau sesatnya kehancuran kaum filosof,
para pengikutnya ya diikuti apa saja kata Imam Ghazali ya. Semua filosof adalah sesat ya. Mungkin juga pengikut Muhammad bin Abdul Wahab juga sama, pengikut Ibnu Taimiyah juga sama ya. Karena beliau itu menolak filsafat ya, mengkritisi filsafat, maka pengikut-pengikutnya juga begitu, anti filsafatnya terlalu jauh, filsafat diharamkan. Nah, seharusnya ya kita anti tetapi kepada pemikiran-pemikiran filsafat yang bertentangan dengan Islam. Jadi kalau Abdul sudah di situ, di bidang filsafat juga didalami, tapi tentu Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab juga demikian ya. Cuman kemudian respon pengikutnya mungkin terlalu jauh ya. Nah, sedangkan Muhammad Rashid Ridho sebagai murid dari Muhammad Abduh ya, Rashid Ridho ditulis oleh Pak Jarnawi di sini ya. Jadi kalau Rashid Ridho itu di samping pembaharuan dalam bidang pendidikan, beliau juga menguatkan pemurniannya ya, menguatkan pemurniannya. Maka Muhammad Rashid Ridho ini dikenal sebagai salah satu dari tokoh dakwah salafiyah di samping Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, semua tokoh-tokoh, 5 tokoh tersebut ya, 5 tokoh tersebut yang sudah dibahas baik oleh Pak Jarnawi maupun Pak Haidar Nasir, ini yang bukunya agak lengkap menuliskan itu kan 2 tokoh ini di Muhammadiyah ya. Pak Jarnawi Hatikusumo hanya menyebut 3 tokoh utamanya, tapi di dalam rinciannya dia juga masih tetap menyebut Muhammad bin Abdul Wahab, di samping juga Ibnu Taimiyah, dan juga ada tokoh yang lain yaitu Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid dari Turki. Ya, jadi tokoh-tokoh pembaharu itulah yang kemudian masuk ke dalam pemikiran Kiai Dahlan. Jadi Kiai Dahlan itu membaca pemikiran tokoh-tokoh tersebut ya. Mulai dari Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Kemudian beliau juga berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang lain ya. Kalau di dalam bukunya Pak Yusron Asrofi atau Pak Kiai Raden Hajid, ada tokoh-tokoh yang lain yang tidak disebut dalam dua buku yang saya sebutkan atau 3 buku yang saya sebutkan tadi. Misalnya ada tokoh Rahmatullah Al-Hindi. Rahmatullah Al-Hindi bukunya tentang Izharul Haq. Jadi itu buku tentang perbandingan agama dari sudut pandang dakwah. Izharul Haq itu berasal dari ayat Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nah, jadi di situ Rahmatullah Al-Hind menulis agama-agama, ajaran-ajaran agama, tapi beliau menekankan izharul haq, jadi memenangkan yang hak, dan yang hak itu adalah Islam. Itu yang banyak dibaca oleh Kiai Dahlan, dan dari buku itu Kiai Dahlan memiliki keterampilan untuk berdebat dengan tokoh-tokoh gereja. Suatu ketika beliau berdebat dengan tokoh gereja yang sekarang tempatnya di Kentungan Jalan Kaliurang itu. Salah satu di antara mereka, karena di dalam berdebat dengan Kiai Dahlan itu tidak bisa mematahkan argumen Kiai Dahlan.
Padahal Kiai Dahlan mengajak mubahalah itu ya. Jadi kalau saya kalah dalam debat ini, Kiai Dahlan, saya ikut agama Tuan. Tapi kalau Tuan tidak bisa mematahkan argumen saya, Tuan harus ikut agama saya. Nah, saya lupa namanya, apakah Berten atau siapa ya. Romo ini, tokoh Katolik ini, karena tidak bisa mematahkan argumen Kiai Dahlan, beliau pulang ke Belanda dan tidak balik lagi ke Jogja. Karena kalau pulang ke Jogja dia harus masuk Islam gitu ya. Karena perjanjiannya begitu ya. Perjanjian siapa yang menang, siapa yang kalah harus ikut yang menang, agamanya begitu. Dan itu Kiai Dahlan sangat berani melakukan itu karena ya beliau belajar kepada Rahmatullah Al-Hind dengan kitabnya Izharul Haq. Beliau juga membaca kitab Dairatul Ma'arif, kemudian kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah dan kitab-kitab yang lainnya. Jadi ini tokoh-tokoh pembaharuan sekup dunia ini ya, yang terutama adalah 5 tokoh penting itu memiliki pengaruh yang besar dalam diri Kiai Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Mendirikan Muhammadiyah. Maka kalau dalam bukunya Pak Djarnawi ini, setelah tokoh-tokoh tersebut ya, setelah tokoh-tokoh 5 tokoh itu, Kiai Dahlan sebagai tokoh berikutnya gitu ya. Kiai Dahlan sebagai tokoh berikutnya di sini. Jadi saya kira ini buku lama tapi sudah dicetak baru lagi ya. Jadi kalau saudara mau membaca bagus dan bukunya enggak terlalu mahal, terbitkan oleh penerbit Suara Muhammadiyah ya. Diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. Yang ini yang tulisan Pak Haidar Nasir juga diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah juga ya. Diterbitkan oleh penerbit Suara Muhammadiyah, bukan majalah tapi penerbit Suara Muhammadiyah. Ini barangkali pokok-pokok pemikirannya. Kalau yang ada di buku studi kemuhammadian ini ya, yang diterbitkan oleh UMS, menurut saya ada beberapa hal yang perlu disempurnakan atau diperbaiki dalam masalah-masalah pemikiran, terutama pemikirannya Ibnu Taimiyah, kemudian juga pemikirannya Muhammad Rashid Ridho dan Muhammad Abduh ya. Nanti mungkin akan kita perbaiki ya. Jadi ini memang perlu diperbaiki. Maka untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, saya sarankan kalian membaca paling tidak 2 buku ini ya. 2 buku ini. Buku Aliran Pembaharuan Islam karya Pak Djarnawi Hatikusumo, putranya Ki Bagus Hatikusumo, kemudian Muhammadiyah Gerakan Pembaharu, Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan, karya Pak Haidar Nasir. Ini saya kira lebih komprehensif ya. Nah, nanti saya akan merevisi buku kemuhammadian itu yang akan nanti diterbitkan oleh LPPIK. Saya kira itu untuk materi tentang sejarah pembaharuan, terutama tokoh-tokohnya ini ya, tokoh-tokohnya dan pemikiran-pemikirannya. Tentu ada di dalam buku itu ada kesejarahan tokohnya tersebut. Jadi misalnya bagaimana perjalanan hidup Ibnu Taimiyah, perjalanan hidup Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Abduh dan Rashid Ridho. Karena yang tokoh utamanya itu, maka biografi mereka dijelaskan secara singkat, tapi juga kemudian pokok-pokok pikirannya. Nah, tapi nanti pokok-pokok pikirannya harus kita revisi itu beberapa hal. Itu barangkali kalau ada yang mau tanya, masih ada waktu sekitar
10 menit atau 15 menit, dipersilahkan. Saya Ustaz. Siapa yang mau bertanya? Saya Ustaz. Siapa ini kok suaranya begitu? Rahmat Ustaz. Ya, kok suaranya bergema gitu. Cek. Silakan. Wah, Dibenahi itu apa namanya perangkatnya ya. Berarti itu ada 2 perangkat yang hidup semua. Ya Ustaz, sampingnya ada Wahyu, ada Wahidin. Nah itu cek. ya, Aman. yang hidup satu saja dulu mikrofonnya, yang lain dimatikan. Ya Ustaz. Ya, silakan. Ini kan di dalam bukunya Prof. Quraisyab itu buku Sunni Syiah bergandengan tangan. Mungkinkah beliau mengutip pendapat dari Syekh Abdul Halim Mahmud? Dalam pendapat itu Syekh Abdul Halim Mahmud itu mengatakan bahwasanya ada 2 hal yang harus kita bedakan dalam memahami aliran-aliran agama. Yang pertama, kita harus membedakan antara kelompok-kelompok politik, dan yang kedua, kita harus membedakan mana kelompok-kelompok keagamaan. Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya pada masa itu kelompok politik itu digolongkan menjadi 2, Syiah dan Khawarij. Dan kelompok-kelompok keagamaan itu ada Mu'tazilah, ada, dan Ibnu Taimiyah kalau nggak salah masuk di dalam kelompok keagamaan itu, Ustaz. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, apakah Jamaluddin Al-Afghani kan dia lebih cenderung ke politik. Mungkin apakah politik Jamaluddin Al-Afghani ini juga menganut politik Syiah atau seperti apa, Ustaz? Karena di dalam buku juga dijelaskan bahwasanya Az-Zaidiyah itu dalam segi politik dia menganut politik Syiah, dan dari segi aliran atau kelompok keagamaan dia menganut Mu'tazilah, Ustaz. Siapa yang Mu'tazilah? Abduh, Jamaluddin Afghani. Jadi begini, yang dimaksud gerakan politiknya Al-Afghani dengan apa namanya pan-islamisme, beliau tidak mempersoalkan masalah Sunni Syiah ya. Tapi seluruh umat Islam harus bersatu untuk bangkit mengejar ketertinggalan dari peradaban lainnya, terutama peradaban barat yang waktu itu memang sedang mendominasi ya. Sejak abad ke-15 sampai sekarang, bahkan pemikiran-pemikiran barat, peradaban barat mendominasi dunia kan begitu. Kalau umat Islam tidak bersatu secara politik global, maka ya umat Islam akan ketinggalan terus. Itu maka semboyannya Jamaluddin Al-Afghani yang pertama adalah ar-ruju' ilal Quran wa sunnah juga ya. Ar-ruju' ilal Quran wa sunnah, kemudian membangun kekuatan politik umat ya, secara mendunia ya. Kekuatan politik umat sedunia ya. Itu pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Sejauh literatur yang saya baca, tidak ada indikasi bahwa Jamaluddin Al-Afghani itu pengikut Syiah ya. Tidak ada indikasi beliau sebagai pengikut Syiah sejauh bacaan yang saya dapatkan. Jadi mungkin kalau ada data lain ya wallahu alam, nggak tahu ya. Tapi yang saya baca saya belum menemukan bahwa Jamaluddin Al-Afghani penganut Syiah ya. Rahmat menyebut itu di mana? Dapat dari mana? Dapat dari Pak Kures tadi ya? Mana Rahmat ini? Kok berhenti? Nggak ada responnya. Rahmat?
Punya Rahmat sinyalnya jelek, Tat. Loh, kan berdampingan dengan temennya. Cek Ustaz. Nah, dia jelek tinggal pakai mikrofonnya temannya kan bisa. Iya Ustaz, cek. Gimana? Di mana Anda mendapatkan informasi kalau Jamaluddin Al-Afghani itu ada indikasi Syiahnya itu di mana? Nah Ustaz, tadi saya tanya apakah Jamaluddin Al-Afghani juga dalam segi politik menganut politik Syiah Ustaz gitu. Tidak. Jadi sejauh bacaan saya beliau tidak mengikuti teori politik Syiah, karena kalau teori politik Syiah nanti ada Syiah Imamiyah dan sebagainya, itu politiknya kan ada namanya Syiah Imamiyah itu ya. Jadi pemimpin imamah itu bagian dari rukun iman ya. Untuk menguatkan kepemimpinan, beliau memasukkan imamah kepemimpinan itu bagian dari rukun imam, dan pemimpin atau imam negara itu maksum. Imam itu maksum seperti nabi, seperti rasul. Jadi kalau pemimpin itu kemudian diyakini maksum, nah ini jadi masalah itu kan. Sehingga itulah para ulama di dalam Majelis Ulama Indonesia kita, juga di Muhammadiyah, memandang sisi-sisi sesatnya dari pemikiran Syiah itu ya. Di antaranya memasukkan kepemimpinan menjadi salah satu dari rukun iman. Rukun iman atau rukun Islam ya, lupa saya persisnya. Mungkin rukun Islam. Jadi rukun iman ada 6, rukun Islam ada 6 gitu ya. Nah, dengan begitu kemudian ditambah lagi bahwa al-imam maksum, imam itu maksum. Nah, imam itu tidak bisa salah gitu ya. Nah, itu jadi masalah lagi. Ya, saya kira itu ya. Jadi Jamaluddin Al-Afghani tidak ada indikasi beliau sebagai seorang Syi'i, walaupun dia asalnya dari Afghanistan ya. Al-Afghani berarti dia dari Afghanistan, tapi beliau mengembara ke Mesir ya. Kemudian gerakannya berpusat di Mesir, tapi kemudian juga pemikiran-pemikirannya, buku-bukunya dicetak di Perancis ya, karena waktu itu yang ada kertas, ada percetakan itu di Perancis. Nah, termasuk Kiai Dahlan bisa menerima kitab-kitab atau majalah Al-Manar, majalah Al-Urwatul Wusqa yang diterbitkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh dari Perancis. Itu Kiai Dahlan dapat itu ya. Jadi boleh dikatakan gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Kiai Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran para 5 tokoh tadi ya. Murnianya yang lebih filosofis dari Ibnu Taimiyah, pemurniannya yang lebih praktis dalam bentuk gerakan pemurnian itu dari Muhammad bin Abdul Wahab, gerakan kebangkitan sosial dan moralnya dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, kemudian dalam pengembangan pendidikan dan sekaligus pemurnian adalah Muhammad Rashid Ridho. Cuma kelebihan Kiai Dahlan ya, ini ada kelebihannya ya. Kelebihan Kiai Dahlan, pemikiran Kiai Dahlan tidak hanya dikerjakan sendiri ya. Tidak hanya dipikir sendiri kemudian digerakkan sendiri, tapi beliau membuat sebuah gerakan, sebuah organisasi ya. Abduh tidak buat organisasi, maka gerakannya tidak ada gerakan, tapi pemikirannya berpengaruh ya, karena beliau menyebarkan gerakan pembaharuannya, ide-ide pembaharuannya lewat pendidikan. Ya, jadi
Memang ada sisi kelebihan dan kelemahannya. Nah, Kiai Dahlan lebih kepada praktek nyata, amal-amal praktis ya, dalam gerakan pembaharuannya, sehingga buku-buku Kiai Dahlan pun juga tidak banyak ditemukan ya. Bahkan tulisan Kiai Dahlan yang ditemukan sedikit sekali ya. Misalnya tulisan beliau beberapa kali di Suara Muhammadiyah tahun 15-an dulu ya. Ini barangkali jadi 5 tokoh itu sangat penting untuk dikaji dan sejauh mana pengaruhnya ya. Jadi pengaruh dari pemikiran 5 tokoh itu terhadap pemikiran Kiai Ahmad Dahlan, sehingga Kiai Dahlan kemudian mendirikan Muhammadiyah. Nah, kelebihan Kiai Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Kalau Abduh tidak, Rasyid Ridho tidak, tapi dia menulis kitab ya. Muhammad bin Abdul Wahab juga begitu, tidak bikin organisasi, tapi Muhammad bin Abdul Wahab berkolaborasi dengan Ibnu Saud mendirikan negara Saudi. Nah, itu kelebihannya juga. Nah, Ibnu Taimiyah, kelebihan Ibnu Taimiyah itu ya pemikirannya, beliau menulis banyak kitab, tetapi justru dalam praktek berdakwahnya beliau banyak melakukan pertentangan dengan pemerintah ya, sehingga kemudian beliau dipenjara karena pemikiran-pemikirannya bertentangan dengan pemerintah. Baik, saya kira itu. Jadi selanjutnya yang ya, saya nanti akan membuat semacam peta pemikiran ya, peta pemikiran. Nanti saudara melengkapi peta itu, saya kira begitu ya. Saudara melengkapi peta itu, atau mungkin dalam bentuk yang lain ya, yang apa namanya. Dengan begitu saudara tetap mengkaji kembali, membaca kembali pokok-pokok pikiran Ibnu Taimiyah itu apa, pokok-pokok pikiran Muhammad bin Abdul Wahab apa, pokok-pokok pikiran Jamaluddin Al-Afghani apa, pokok-pokok pikiran Abduh apa, pokok-pokok pikiran Rasyid Ridho apa. Nah, dari pokok-pokok pikiran itu mana yang paling memberi pengaruh kepada Kiai Ahmad Dahlan sehingga mendirikan Muhammadiyah. Itu kira-kira pointernya ya. Itu secara individu saja Anda tulis tangan ya, kemudian di submit di psikologi ya. Waktunya longgar ya. Nanti diberi duditnya ya, perhatikan aja duditnya ya. Duditnya 2 hari atau 3 hari ya. Maka bacaannya jangan hanya satu buku ini saja ya, apalagi buku ini beberapa perlu direvisi, cari buku yang lain termasuk bukunya Pak Haidar ini ya, Gerakan Pembaharu, kemudian bukunya Pak Jarnawi tadi. Saya kira begitu. Ini bel dari kelas A udah masuk. Bel dari kelas A udah masuk ya. Nanti presensi saya share kemudian juga tugas dalam waktu yang fleksibel ya. Jadi kuliah kita terbagi 2, sinkronisnya 50 menit lebih dikit nanti. Kemudian asinkronisnya lebih fleksibel. Harusnya sinkronis 50, asinkronis 50, tapi yang asinkronis itu 50 menit tapi lebih fleksibel. Saya kira begitu, cukup sekian. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presensinya ditunggu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.